Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam atas Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya yang mengikutinya. Sahabat Uniku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan Ibu untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita, yaitu tentang menyingkap hikmah-hikmah puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita dapat menjalankan puasa hari ini dan berbagai amal ibadah yang mengiringinya secara optimal. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hikmah-hikmah puasa agar kita lebih bersemangat lagi dalam menjalankannya tanpa mengubah niat kita dalam beribadah, yaitu untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hikmah-hikmah ini tidak lain adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis akan kita dapatkan saat kita menjalankan ibadah puasa dengan benar. Jadi hikmah-hikmah ini dimaksudkan untuk menambah semangat kita dalam beribadah dan jangan sampai merusak niat ibadah kita. Hikmah yang pertama adalah hikmah ta'abudiyah. Puasa memiliki banyak hikmah yang dapat mengukuhkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya, puasa sebagaimana ibadah pada umumnya adalah realisasi dari rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlelah-lelah dalam beribadah kepada Allah, padahal beliau sudah mendapat jaminan pengampunan dosa. Ketika diminta untuk istirahat, beliau menolak seraya bersabda, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa adalah sarana pengajaran dari Allah yang maha bijaksana agar kita bisa menjaga amanah dan tidak menyia-nyiakannya. Hal itu karena perintah menahan diri dari makan, minum, dan jima dari siang hari selama bulan Ramadan adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amanah ini harus dijaga betapapun menimbulkan kesulitan dan kelelahan fisik maupun jiwa. Seorang yang tidak menjaga amanah puasa, maka ia juga tidak akan menjaga amanah yang lainnya. Sebaliknya, seorang yang mampu menjaga amanah puasa dengan baik, maka insya Allah ia juga akan mampu menjaga amanah lainnya, baik dari Allah ataupun dari sesama manusia. Puasa juga mengenalkan secara benar nikmat-nikmat Allah kepada orang yang berpuasa, karena seseorang tidak bisa mengenal suatu nikmat dengan benar kecuali setelah nikmat itu hilang dari dirinya. Begitu juga seorang yang sakit akan lebih mengetahui betapa besarnya nikmat sehat yang telah diberikan Allah dibandingkan dengan orang yang tidak sakit. Seseorang tidak akan menyadari betapa besar nilai segala sesuatu yang ada padanya, sehingga ketika kehilangan, ia baru menyadari betapa besar nilai dari sesuatu yang hilang tersebut. Jiwa seseorang tidak akan bisa menghargai kadar kenikmatan yang telah diperolehnya kecuali bila ia terhalang dan tidak bisa merasakannya lagi, baik secara disengaja ataupun secara tidak disengaja. Jadi dengan melaksanakan ibadah puasa, kita semakin dekat kepada Allah, semakin setia dalam menunaikan amanahnya, dan semakin pandai bersyukur kepadanya. Sebagai buahnya, Allah akan semakin banyak melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Allah berkalam, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surat Ibrahim ayat 7.
Hikmah yang kedua adalah hikmah-hikmah ijtimaiyah. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, puasa memiliki hikmah yang sangat penting karena ketika seseorang berpuasa akan muncul pada dirinya perasaan kasih dan sayang kepada orang fakir dan miskin yang tidak menemukan makanan untuk mengganjal perut mereka. Diriwayatkan bahwa Nabi Yusuf tidak makan kecuali setelah ia merasa sangat lapar, agar ia bisa mengingat keadaan orang-orang yang lapar dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Puasa mengajarkan agar kita tidak sibuk melayani diri sendiri dengan menyediakan makan, minum, dan menuruti segala yang kita inginkan. Dengan puasa, seseorang dilatih untuk menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah dan melayani sesama hamba Allah. Menyibukkan diri dengan zikir, tasbih, sholat, tilawah Al-Quran, melakukan perenungan terhadap penciptaan langit dan bumi, dan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan hambanya. Dan yang ketiga adalah hikmah-hikmah sihiyah. Secara medis, puasa memiliki manfaat yang besar. Banyak dokter yang menasehatkan bahwa seorang tidak boleh makan terlalu kenyang karena hal itu akan menimbulkan berbagai penyakit seperti rematik, hati, hipertensi, dan diabetes. Dalam sebuah atsar disebutkan perut adalah gudang penyakit, pencegahan adalah inti pengobatan, dan berikan kepada badan apa yang telah terbiasa baginya. Kasiful kafa. Setiap anggota badan membutuhkan istirahat untuk beberapa saat. Pencernaan juga membutuhkan istirahat sebagaimana anggota badan lainnya. Dengan puasa, pencernaan akan dapat beristirahat. Dengan puasa, seseorang memiliki jadwal makan yang tetap dan tidak terganggu dengan makanan-makanan ringan. Selain porsi makan yang mencukupi energi yang diperlukan tubuh, hal ini secara ilmiah lebih baik daripada memenuhi perut dengan berbagai makanan, baik yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Inilah salah satu manfaat puasa bagi tubuh manusia. Itulah beberapa hikmah puasa yang bisa diungkapkan oleh para ulama. Dengan mengetahui hikmah-hikmah ini, diharapkan kita semakin bersemangat dalam menjalankan puasa. Di samping itu, kita bisa menyadarkan orang lain yang merasa berat berpuasa dengan menjelaskan hikmah-hikmah puasa ini kepadanya. Sahabat Uniku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mendengarkan ceramah saya hari ini. Sampai jumpa di hikmah Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.